Halo, kembali lagi bersama saya Novita Putri Purba. Jadi, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau mengimport data dari TXT dan juga PNG ke dalam MATLAB. Oke, langsung saja kita lanjut. Yang pertama kita buat pendahuluannya, clear CLC seperti biasa. Nah, jadi data yang mau kita import itu, kita ketik ls. Ini adalah contoh data-data yang bisa kita import. Yang kita akan import yaitu yang berbentuk TXT dan juga PNG. Nah, ini saya mau save namanya dulu, import data. Jadi kita akan mengimport data teks. Ini kalau saya buka data yang ada di sini, data isinya data TXT, data 1C itu titik koma dan 1B itu koma. Jadi kita buat file name-nya dulu. Misalnya kita mau import dari data TXT dulu ya teman-teman. Kita misalkan A, import data file name. Lalu kita run. Lalu A, A muncul, yaitu ini hilang lagi. A itu muncul dari datanya. Kalau misalnya A-nya kita pangkatkan, bisa dia seperti ini. Datanya itu dia bisa diimport. Oke, lanjut yang ke selanjutnya. Kita akan import data gambar atau dari PNG yang tadi. Jadi kita ambil datanya itu dari file name, ini kita buat dulu file name 1 dan ini file name 2. Kita akan ambil datanya dari gambar. Sebentar ya. Nah, ini karena namanya kepanjangan, kita ambil dari sini aja. Langsung copy biar cepat. Nah, oke. Lalu kita buat B, import data file name 2. Lalu kita run. Nah, sudah ada, ini yang ada yang saya tunjuk ini. Dia sudah masuk ke dalam workspace-nya. Jadi kita bisa import data gambarnya. Kalau saya buat image B, maka hasilnya akan muncul gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan mengimport data dengan delimiter. Nah, itu yang bagaimana? Kita lihat data dari 1B ini dan juga 1C. Bedanya dia pakai koma dan titik koma. Kita buat dulu nih data 1B. TXT. Berbeda ya dari yang pertama tadi. Kita buat C misalnya biar lebih gampang. Import data file name 3. Lalu kita run. Nah, kalau kita ketik C, dia akan sama seperti yang pertama meskipun di sini ada koma. Jadi dia menganggap koma itu sebagai spasi. Jadi kita akan menggunakan delimiter 3 ini. Sintaks delimiter ini kita akan pakai
supaya dia seperti ini. Ya, ini misalnya kita pakai contohnya yang pertama ya, kita mulai data. Ini misalnya data yang pertama tadi. Dia kan hanya pakai spasi. Delimiter 3. Lalu kita run. Maka dia hasilnya yang muncul, ini kita hapus dulu ya, saya lupa. Nah, hasilnya yang muncul seperti tadi yang pertama ya, yang C. Lalu misalnya itu kan untuk data, lalu kita pakai misalnya untuk data 1B. Kita buat file name 4, delimiter 4. Nah, karena di data 1B ini tadi kan ini C2. Nah, kalau ini kita run C1, C2. Nah, dia berbentuk cell array seperti ini. Jadi karena dia tidak menganggap koma itu spasi, jadi kita harus buat koma juga, sesuaikan dia. Jadi kalau kita buat C2, nah baru dia sama bentuknya seperti C1 tadi. Itu untuk yang koma. Bagaimana kalau untuk yang titik koma? Kita buat file name 5. Ini kita tinggal copy aja biar cepat. Nah, titik koma tadi kan saya buat di data 1C. Ini kita ganti semua ke 5. C3. Lalu kalau ini kita run, maka dia C3 itu juga akan berbentuk cell array. Jadi yang harus kita lakukan sesuaikan, yaitu kita buat titik koma. Kalau kita buat C3, maka hasilnya sama seperti C1 tadi. Oke. Selanjutnya ini kita hapus dulu, Nah, kita akan mengimport data dari data yang berikutnya, yaitu data 2. Nih, misalkan ada data yang berurut seperti ini, Korea dan Indonesia, lalu ada yang campuran angka dan huruf. Nah, kalau angka dan huruf ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Kita belajar yang ini dulu ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan buat script yang baru saja ya, sepertinya ini clear CLC. Lalu kita misalkan kita punya file name, kita ambil datanya dari data yang ini, data 2 ini. Karena data 2A itu kita lanjut video selanjutnya ya nanti. Data 2, di sini kita akan mengimport data dengan delimiter. Jadi kita harus pakai delimiter dan juga header, karena ada tulisannya di atas, ada header Korea dan Indonesia tadi. Kita masukkan delimiter. Delimiternya spasi aja ya, karena tadi kita pakai spasi. Lalu data kita misalkan kita punya data, import data, file datanya itu file name dan delimiter. Ini kita save dulu, misalnya namanya kita buat import data 2. Nah, kalau kita run, kalau kita lihat data, maka di sana ada struct with fields, ada structnya. Jadi ada data, ada text data, dan ada call headers. Kalau kita buat data, maka dia muncul datanya saja atau angkanya saja. Tapi kalau kita buat data text data, ini ini angkanya harus huruf besar ya depannya.
data, teks data, maka yang muncul adalah hurufnya Korea dan juga Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagaimana mengimport data dengan menyatukan keduanya. Jadi kita masukkan headersnya tadi yang Korea dan Indonesia. Jadi headersnya itu ada di baris pertama. Jadi kalau kita buat data, ini data dan call headers, ini harusnya titik ya. Data core headers, ini maaf ya, ada yang hilang. Data call headers. Nah, maka yang muncul adalah headers. Jadi kita bisa masukkan Korea itu adalah data dari yang pertama, karena tadi yang pertama headers yang pertama itu kita buat Korea. Jadi di sini datanya tadi kan nomor 1. Lalu untuk yang Indonesia kita buat data di 2,2 karena dia ada di headers yang kedua. Kalau kita buat Korea, maka dia yang muncul 123. Kalau Indonesia 352. Jadi dia sesuai, datanya itu berhasil di kalau kita mau buat plotnya gimana nih? Buat plotnya kita misalkan ya, kita punya figur 1, kita plot untuk X labelnya kita buat data call headers, untuk Y label kita Jadi sampai di sini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. 두 손을 맞잡고서 너와 함께라면 어디든 paradise 여기가 paradise 뭐가 더 필요해 너 하나 둘이면 어디든